Berita Sumsel 24 jam hari ini. Transmart Carrefour yang ada di Palembang Square Mall melayani pembelian secara online. Strategi ini dilakukan untuk mensiasati agar penjualan tidak terlalu terjun bebas. Transmart Carrefour Palembang Square Mall mulai melayani pembelian secara online melalui Transmart Home Delivery. Layanan ini dilakukan karena penjualan retail tersebut mengalami penurunan hingga 50%. Strul General Manager Carrefour PX Mall Palembang, Ari Febriansyah mengaku, sejak pemberlakuan PPKM di Palembang berpengaruh terhadap omset. Hal ini dilihat dari tingkat penjualan dari sebelumnya 2.000 orang per hari, namun sekarang hanya 500 orang per hari. Untuk itulah, agar penjualan tidak terlalu terjun bebas, pihaknya melayani pembelian secara online. Konsumen cukup mengklik ke transmartdelivery.com, konsumen sudah bisa melakukan pembelian produk yang diinginkan. Cara lain yang juga bisa dilakukan dengan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0822 0825 5108. Sedangkan untuk ongkos kirim tergantung dengan jarak tempuh, hanya saja kisarannya mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Kita sendiri yang jelas sangat terimbas ya Pak ya, karena kita ini kan di dalam mall, yang jelas customer kita kan rata-rata untuk Palembang ini kan masih yang konsepnya itu berrekreasi sambil berbelanja. Otomatis dengan tidak beroperasi mall, potensi customer kita dari yang seperti itu ya jadi bisa dikatakan hilang, jadi benar-benar customer hanya yang benar-benar urgent aja yang datang ke toko untuk berbelanja. Iya, kita sangat-sangat terimbas lah gitu ya, seperti itu. Yang jelas kita memberikan informasi melalui media sosial yaitu Instagram, kemudian kita juga melakukan blast WA ke customer database kita. Itu kita memberitahu bahwa Carrefour selama PPKM tetap buka dengan jam operasional dari jam 9 sampai jam 20.00. Itu kemudian kita juga ada aplikasi yang namanya Transmart Delivery. Jadi itu customer yang tidak bisa datang ke toko itu bisa melakukan belanja kebutuhannya melalui website tersebut. Itu namanya Transmart Home Delivery. Itu bisa diakses di 124.transmartdelivery.com. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, papres.com. Pemirsa, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo kembali meninjau langsung keadaan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Kedatangan Wali Kota ini untuk memberikan support kepada warga agar tetap semangat dalam menjalani proses isolasi. Kesendirian warga masyarakat Kota Palembang yang menjalani isolasi mandiri turut dirasakan oleh Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo. Untuk itulah, Wali Kota 2 periode ini kembali meninjau langsung keadaan warga yang menjalani isoman untuk memberikan semangat atas apa yang dirasakan oleh warganya itu. Harnojoyo juga nampak memberikan bantuan kepada warga isoman guna meringankan beban mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Orang nomor 1 di Kota Palembang itu juga tidak bosan dalam mengingatkan warga untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan. Menurutnya, tanpa adanya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, upaya dalam menekan angka penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dinilai akan menjadi sia-sia. Semangat yang penting ya, karena semangat itu yang obat yang paling ampuh. Ya, kalau obat yang dimakan tambahan, tapi semangat itu obat yang ampuh. Nah ini ada bantuan ya sedikit dari pemerintah ini ya Bu ya. Oke ya, sama-sama ya. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, papres.com. Bupati Oku Timur Haji Lanosin Hamzah meminta kepada seluruh orang yang terlibat dalam Pekan Olahraga Provinsi ke-13 memiliki kesehatan yang baik.
Permintaan tersebut disampaikannya karena Kabupaten Oku Timur menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Porprov ke-13. Bupati Oku Timur Haji Lanosin Hamzah menerima pengurus KONI Sumsel di Balai Rakyat belum lama ini. Dalam pertemuan yang membahas penyelenggaraan Porprov ke-13 ini, Bupati Lanosin meminta petugas, panitia, dan atlet yang akan masuk ke Oku Timur agar bisa dites kesehatannya mulai rapid, swab, atau PSC. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan soal venue dan anggaran. Pihaknya mengaku saat mendukung event olahraga ini, untuk itulah timnya juga akan meninjau venue dan lainnya. Ya, hari ini rapat untuk membahas tentang tuan rumah Porprov yang ada di Kabupaten Oku Timur, dan juga akan memutuskan SK cabur apa saja yang akan diperkelatkan di Kabupaten Oku Timur ini. Yang jelas, yang belum ada dan ini lagi diminta dengan sekretaris KONI dari provinsi, yaitu tentang motor, seperti itu. Dan ini belum diputuskan oleh beliau. Dalam hal ini beliau butuh berkoordinasi dengan kabupaten, 3 kabupaten tuan rumah Porprov. Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Sumsel Suparman menjelaskan, event olahraga ini memiliki penambahan jumlah cabur yang akan dipertandingkan di Kabupaten Oku Timur. Jika sebelumnya hanya 11 cabang olahraga, namun saat ini menjadi 13 cabang. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pemerintah Kecamatan Pesema Air Keruh melarang warga menggelar acara hajatan hingga 30 Agustus mendatang. Larangan tersebut diberlakukan setelah kecamatan tersebut masuk kategori zona kuning COVID-19. Pemerintah Kecamatan Pesema Air Keruh mulai mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19. Meski saat ini dikategorikan zona kuning, pemerintah melakukan beberapa antisipasi, salah satunya melarang warga melaksanakan acara hajatan. Camat Pesema Air Keruh Noperman Subi mengatakan, naiknya status yang disandingkan kecamatan dikarenakan penerapan protokol kesehatan yang mulai kendor. Untuk itulah salah satu upaya yang dilakukan dengan melarang warga melaksanakan acara hajatan atau persedekahan hingga 30 Agustus mendatang. Selain itu, pihaknya bersama Koramil Polsek juga melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan, razia masker, serta terus mendorong masyarakat agar mau divaksin. Noverman mengatakan kegiatan ini bentuk keseriusan jajaran unsur pimpinan kecamatan dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.